على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sadaqallahul Azim. Yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya muliakan hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur di Masjid Nurul Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita semua diberikan kemudahan, diberikan kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan kewajiban salat zuhur berjamaah sambung dengan kegiatan pengajian. Mudah-mudahan semuanya jadi tambahan pahala, ditambah ilmu kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Siang ini hadirin, insyaallah kita akan berbicara tentang salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada nikmat namanya nikmat as-satru. Dalam bahasa Arab kalimat sataro yasturu artinya menutupi. Sataro yasturu artinya menutupi. Nikmat as-satru adalah nikmat di mana Allah menutupi kekurangan kita. Nikmat di mana Allah menutupi aib dan keburukan yang kita punya. Kadang-kadang orang memberikan pujian kepada kita, orang menyanjung kita, bukan karena kita memiliki kelebihan, bukan karena kita hebat-hebat banget, jadi bukan karena kita alim-alim banget, bukan. Orang memuji kita kadang-kadang hanya dengan baiknya Allah menutupi kekurangan kita. Karena dengan indahnya Allah menutupi aib dan keburukan kita. Karena semua orang pasti ada kekurangan dan mungkin keburukan kita tidak merugikan negara, kejelekan kita tidak merugikan orang lain. Namun kalau orang lain tahu, kita malu. Dan dengan baiknya Allah menutupi aib kita. Namanya nikmat as-satru. Seperti gini, ada tamu datang ke rumah kita. Ada tamu datang ke kita, punya anak kecil. Anak kita kalau ada tamu kan biasanya kalemnya duduk manis gitu kan. Apa kata tamu hadirin? Tamu bilang begini, "Bapak enak banget Pak, anaknya kalem banget." Dalam hati kita, apa kita bilang hadirin? Dalam hati ini, kalau nggak tahu aja anak gua. Kira kamu aja kirim. Kalau tamu kayak tuyul kan? Ini kadang-kadang gitu, kadang-kadang. Sering banget orang bilang begini kalimat hadirin. Bapak sih enak banget, kamu sih enak banget, ya hadirin. Kenapa orang bilang? Orang nggak tahu hadirin yang sebenarnya. Karena kadang-kadang yang terlihat tidak seperti yang sebenarnya. Karena kadang-kadang yang terlihat tidak seperti yang orang lihat, hanya luarnya saja hadirin. Tapi tentang hidup kita bagaimana, kita sendiri yang tahu. Jadi kadang-kadang yang terlihat tidak seperti yang sebenarnya. Ada doa yang akan kita pelajari di siang hari ini. Doa yang bunyinya Allahumma ja'alni khairan mimma yasunnun. Allahumma ja'alni khairan mimma yasun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada sangkaan orang lain. Jadikanlah aku lebih baik daripada yang orang sangka. Orang menyangka kita begini begitu. Kadang-kadang kita tidak seperti yang orang sangka. Ini fotokopian misalnya ini. Maaf ya, belum ada. Jadi hadirin rahimakumullah, ini doa Allahumma ja'alni khairan mimma yasunnun. Dan sekali lagi sering banget orang menyangka begitu hadirin. Jadi mengapa orang memuji kita? Bukan karena kita hebat-hebat banget, bukan karena kita alim-alim banget, karena dengan indahnya Allah menutupi aib kita. Contoh gini hadirin. Bu, pada ibu ada yang bilang begini, ibu sih enak banget bu, suaminya ustad. Paling di rumah ceramah pun, kalau itu suaminya orang suaminya ustad, ya nggak ada. Waktu itu ceramah, assalamualaikum. Bangun tidur, ceramah lagi. Mau makan, ceramah lagi. Ustad suaminya. Apa kata istrinya Pak Ustad ini? Dia udah tahu aja Pak Ustad. Kalau ceramah di masjid, di rumah marah-marah mulu. Begitu mungkin dari kadang-kadang mungkin gitu dari. Jadi kalau kita dipuji-puji oleh orang lain, Bapak sih enak banget Pak. Apa yang kita bilang? Allahumma ja'alni
khairan mimma yasudun. Jadikan aku lebih baik daripada sangkaan orang lain. Karena sekali kadang-kadang kita tidak sebersih yang orang sangka, kita tidak sehebat yang orang kira. Kalau orang menyangka rumah tangga kita enak-enak saja, rumah tangga kita baik-baik saja, hadirin, kan sering kita bilang amin, amin. Sekarang apa doanya? Suami istri bekerja, suami istri bekerja. Orang bilang gini, bapak sih enak banget pak, selain bapak bekerja, istri juga bekerja, ya nggak hadirin? Tapi kadang-kadang orang berumah tangga sama-sama bekerja, masalah ada nggak hadirin? Ada juga kadang-kadang tuh, apalagi gaji istri lebih besar pada gaji suami, kadang-kadang. Ada nggak tuh suami istri gajinya lebih besar pada suaminya, jadi suaminya gajinya menengah dan istrinya karir aja nih, istrinya bisnis mengalami kemajuan, berdagang pikir jalan terus tengah jalan nih, bisnis mengalami kemajuan. Ada nggak rumah tangga yang saya mohon maaf tidak semuanya, karena istri merasa punya penghasilan lebih banyak dari suami, kadang tidak sedikit. Mohon maaf ya, bukan sini kayak di kantor yang lain, di Kuningan sini. Karena gaji istri lebih besar dari gaji suami, kadang-kadang tidak sedikit suami yang sering curhat, ya Allah, istri susah diatur, Ustaz. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Alaq, Bismillahirrahmanirrahim, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus taghna. Itu ayat maknanya kalla innal insana la yatgha. Ketahuilah sesungguhnya manusia itu menjadi sombong. La yatgha menjadi sombong, menjadi congkak. Kapankah itu terjadi? Ar-ra'ahus taghna, manakala dia merasa mampu, merasa goni, merasa kaya. Itu Allah yang bilang, itu tidak semuanya. Tapi ini ayat kecenderungan, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu cenderung berubah jadi sombong, tinggi hati, melampaui batas. Manakala dia merasa dirinya sudah mampu. Gitu, kadang ada peribahasa mengatakan kadang-kadang uang bisa merubah orang. Al-fulus tughayyirun nufus. Orang Arab berkata tuh al-fulus tughayyirun nufus. Uang bisa merubah orang. Kadang-kadang orang kalau lagi banyak duit ngomongnya lain. Orang kalau lagi banyak duit jangan itu miring jangan. Ada nggak bu suami duitnya lagi banyak nih bu, galak banget di rumah? Atau istri nih, tadi saya bilang kadang orang, bapak sih enak banget pak, suami istri bekerja, bapak kerja, istri kerja, paling juga insya Allah rumah tangga enak banget tentu. Kan suami, ya Allah lu nggak tahu aja gue jadi ribut banget sama istri, jadi sering. Jadi kadang-kadang begitu, karena istri juga bekerja dan punya penghasilan lebih banyak dari suami, kadang-kadang tidak sedikit yang jadi apa ya, mungkin kurang hormat pada suaminya gitu hadirin. Bukan di sini, bukan di sini. Aku ngomongin bukan di kantor yang lain. Masih ada kantor yang lain. Apalagi suaminya nganggur hadirin. Suami kasih nasihat tergedein, kata suami deh, ya gitu dong deh. Kamu jangan ngatur aku mas. Udah gak usah makan nasi mas. Kadang-kadang ada anak, ibu sih enak banget bu, anaknya udah sukses semuanya, udah jadi orang semua, nggak ada jadi tuyul, udah jadi orang semua. Ada ibu, ini ada anak yang bulan ngasih uang ke orang tuanya, hadirin, ada nggak tuh? Karena ini anak ngerasa tiap bulan kasih uang ke orang tuanya, bapaknya nggak mabung tinggal ibunya sendirian. Tiap bulan kasih uang ke orang tuanya, bayar listrik, beli sembako segala macam. Kadang-kadang ibunya kasih nasihat nggak dengerin, hadirin. Nah, kalau menurut ibu jangan gitu dong nak, mama nggak usah ngatur aku mah, mau listrik mau cabut nih. Ada yang bilang begitu. Itu Allah yang bilang berfirman, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus taghna. Kadang-kadang orang tuh kalau merasa mampu jadi tinggi hati. Bapak sih enak banget pak sih, di keluarga besar ada orang kaya nih, kadang-kadang gitu. Jadi kita kalian, jadi kadang-kadang tuh yang orang pandang enak belum tentu hadirnya. Kamu sih enak banget, bapak sih enak banget pak, rumah dekat masjid. Paling bapak di waktu ke masjid, KTP dulu dia udah baca aja punya masjid. Terus rumahnya dekat dari masjid. Ada nggak orang rumahnya dekat dari masjid, jarang ke masjid? Ada nggak? Ada di sini.
Banyak. Tapi orang lain nggak tahu nih. Orang lain tahunya karena rumah kita dekat dari masjid. Orang tahunya kita sering ke masjid. Seharusnya kita seperti sangkaan orang lain. Seharusnya kita seperti sangkaan orang lain. Orang bilang gini, lu sih enak banget, abang lu orang kaya. Paling juga kalau mau susah sedikit, abang lu masih bantuan. Ada yang dipuji nih, lu gak tahu aja abang gua cek edit lagi. Kadang-kadang gitu, kadang-kadang. Maka nih doa sering dibaca oleh dalam, saya baca sebuah riwayat, ini doa dibaca sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kalau dipuji oleh orang lain di fotokopian kita nih, Bismillahirrahmanirrahim. Yang tengah tuh An Ali bin Arthah radhiyallahu anhu qala kana rajulu min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza suqiya qala, adalah salah seorang sahabat Nabi kalau dipuji-puji, disanjung-sanjung, dia selalu berdoa, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, jangan engkau hukum aku atas ucapan dan sanjungan mereka. Ampunilah aku atas hal yang mereka tidak tahu tentang aku. Jadi kadang-kadang kita dipuji bukan karena kita hebat, kadang-kadang namun karena dengan indahnya Allah menutupi aib kita. Ada ulama namanya Ibnu Athaillah. Beliau mengatakan di fotokopian kita tuh, man akramaka innama akrama fika jamilu satrihi. Seseorang yang memujimu, sesungguhnya pujian itu diberikan kepadamu karena dengan indahnya Allah menutupi aibmu. Jadi orang memuji kita, menyanjung kita karena dengan indahnya Allah menutupi aib kita. Kata beliau, falhamduliman sataraka laisal hamduliman akramaka wa syakaraka. Maka pujian pantasnya diberikan kepada Allah yang menutupi aib kita, bukan kepada orang yang memuji dan menyanjung kita. Karena sekali lagi gitu kan, sering orang bilang kamu siaran banget. Ada ibu anaknya banyak, ada kan? Seorang ibu anaknya banyak, anaknya 10 orang, ada kan? Ada. Saya anak ke-11 dari 13 bersaudara dari orang Betawi KB, keluarga besar. Itu tempat saya di Mampang tuh, di Buncit, di Bangkaraya. Ada ibu anak ke-18 ada. Dia pernah cerita saya Rodi gitu. Saya manusia Rodi gitu. Saya lupa nama saya Sahroni ada nih, nama saya Sahroni. Bukan Sahrini bukan ya, Sahroni. Saya siang malam Sahroni ada nih. Bukan siang doang ya. Ada ibu tuh di Bangkaraya bilang gini, Roni gitu ya, biar anak banyak 18. Gue saking seringnya beranak katanya, batuk banget nih. Mahir tuh. Ada ibu anaknya banyak, apa kata orang hadirin? Ibu sih enak banget bu, anaknya banyak. Paling juga masa tuanya senang, ya hadirin. Karena anaknya banyak. Ada yang ngasih uang, ada yang beli listrik, ada yang beli sembako, ada yang ngasih segala macamnya hadirin. Apa kata dia ibu sambil dia nangis? Ya Allah Ustaz, Allahumma ja'alni khairan mimma yazunun. Jadikan aku lebih baik berusaha orang lain. Anak saya banyak doangan kan, pelit-pelit anak saya. Ada yang begitu. Ibu anaknya banyak, tapi hidupnya susah, ada nggak tuh? Tapi orang lain nggak tahu ada orang lain. Nah, orang lain tahunya ibu ini hidupnya enak. Karena kadang-kadang yang terlihat tidak seperti yang sebenarnya adalah. Kayak anak muda jomblo, anak muda naksir sama anak gadis nih, ditaksir gitu kan. Tapi dia nggak bilang-bilang kan, dia istihara mulu tapi nggak diungkapkan gitu. Istihara 13 kali istihara kan. Dia naksir dong dari jauh gitu kan. Karena kelamaan tuh anak gadis dilamar sama laki-laki yang lain, nikah kan. Temennya bilangin, bang, itu gadis yang abang taksir udah nikah mau orang bang, atau kelamaan sih. Kata dia yang jomblo nih, kamu santai aja. Masih banyak perempuan yang lain mau dia doakan perempuan. Kenapa dia ngomong kita itu tegar, tegar? Banyak orang ada kan. Kalau ada orang nangis ada. Kita datang punya santai, selalu polos. Itu banyak orang, kalau ada orang memble ada deh. Nangis kamar mandi. Orangnya dari hidung, dari kuping. Kelihatannya tegar gitu. Karena kadang-kadang yang terlihat tidak seperti yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita seperti yang orang sangka. Tapi kadang-kadang begitu, kadang-kadang tidak seperti yang orang sangka. Kadang-kadang. Jadi ini tentang doa Allahumma ja'alni khairan mimma yazunun. Karena sekali lagi hidup bukan masalah kita di masalah harta. Ya, orang sering bilang kalau orang duitnya banyak hidupnya bahagia. Kadang-kadang tidak juga. Kadang-kadang tidak juga. Kita itu ada ayat yang saya ingin sampaikan. Karena kadang-kadang apa ya?
Ada peribahasa orang Arab bilang tadi itu al-fulus tubayyirun nufus. Banyak orang yang berubah karena uang. Ada cerita rakyat ada bangsa Arab yang cerita. Zufina rajulun kalban fi maqabiril muslimin. Ada seorang yang menguburkan seekor bangkai anjing yang sudah mati di kuburan orang Islam. Ini pemakaman kaum muslimin. Ada orang menguburkan seekor anjing yang mati. Maka warga keberatan nih, ngadu ke hakim, ke qadhi, bilang, wahai hakim, ya qadhi, ini masih ada warga menguburin anjing yang mati di kuburan orang Islam. Itu kan, hakim panggil tuh tersangka, sini kamu. Dengar-dengar aku menguburkan anjing yang sudah mati di kuburan orang Islam. Tersangka, naam, betul Pak Hakim. Qad qumtu bi tanfidhi wasiyatil kalb. Aku sudah melaksanakan wasiat itu anjing sebelum dia mati. Kata hakim, jawabnya dari saya tak pernah ada anjing wasiat katanya. Kamu menghina saya, kata Pak Hakim. Tenang Pak Hakim, tenang. Itu anjing berwasiat Pak Hakim sebelum dia mati, dia minta dikuburin di kuburan orang Islam. Wah Hakim gimana? Kamu jangan dari saya. Tenang Pak Hakim, kata saya. Itu anjing berwasiat Pak Hakim agar saya ngasih uang buat Pak Hakim 1000 dinar. Hakim boleh ngomong mana? Oh gitu kata Pak Hakim. Rahimallahu al-qalbal fakir. Semoga Tuhan merahmati itu anjing soleh itu. Maka warga bingung, warga nih, kok Pak Hakim jadi berubah lembek katanya nih. Pak Hakim kok jadi berubah begini nih? Tenang Pak Hakim, tenang dulu. Aku udah pikir-pikir kata Pak Hakim. Ini jangan anjing turunan anjing asam Kaffi gitu ya. Itu al-fulus tubayyirun nufus. Bukan sindukan di Arab kan. Itu kadang uang bisa merubah orang kadang-kadang. Jadi saya mudah-mudahan saya yakin ibu-ibu yang bekerja sini, suaminya bekerja, seandainya punya penghasilan lebih banyak dari kita punya anak perempuan, dari anakku, kamu menikah dengan suamimu. Seandainya kamu bekerja juga, penghasilanmu lebih banyak pada suamimu, kamu jangan sombong, kamu jangan belagu, kamu tetap taat dengan suamimu. Bagus kan itu? Karena tidak sedikit yang merasa fitnah atau ujian yang cukup besar manakala seorang merasa mampu hadirin. Fitnah yang cukup besar manakala orang merasa layak, fitnah yang cukup besar manakala orang merasa layak, merasa pantas hadirin. Dia merasa pantas untuk ngatur-ngatur, merasa pantas karena merasa dari itu kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Jadi karena merasa punya kontribusi yang lebih besar, dia merasa paling banyak aturan hadirin. Itu ujian. Mudah-mudahan kita yang hadir semua di sini Allah berikan sekian banyak, amin. Tapi kita tetap tawadu, tetap rendah hati. Kontribusi kita banyak, mungkin jasa kita banyak, kebaikan kita banyak, tapi tetap rendah hati. Karena kecenderungannya Allah mengatakan kalla innal insana la yatgha. Orang tuh kalau sudah mampu jadi toro. Gitu. Di kampung kita ada majelis taklim ibu-ibu. Jalan-jalan jalan-jalan ke pantai ini kan nyewa bis ya. Saweran patungan, satu orang bayar berapa dari ini? 100.000 lah ya. Ada yang gocap dan cepet gitu lah ya. Ada yang gocap dan cepet. Ada salah seorang jemaah paling kaya ini. Dia nyumbang berapa nyumbangnya? Saya tadi 2 juta sendirian. Waduh, dia orang paling kaya nyumbang 2 juta gitu. Karena nyumbang paling gede ya. Sepanjang jalan-jalan yang nyumbang 2 juta atur mau hadirin, ada nggak nih? Duduk dekat supir gitu. Ini karena yang nyumbang kocok nih, pengen kencing, nahan ada nih. Bu, ada yang mau kencing, enggak, terus aja biar terus. Yang nyumbang kocok, nahan ada nih. Apalagi gratis sih, apa berarti pura-pura tidur dan turun. Beli gratis, jadi gue enak ngomong. Biasanya tuh, jadi biasanya yang paling banyak duitnya, yang paling banyak atur ada nih. Biasanya tuh, kita bayangkan kalau orang kontribusinya banyak, jasanya banyak, sumbangannya banyak, tapi tawadu ada nih, ada nggak tuh? Nih, amin insyaallah. Jadi mudah kita di keluarga besar kita hadirin, kita ada acara arisan keluarga. Biasanya dari arisan keluarga yang paling banyak atur siapa yang paling banyak biasanya siapa biasanya itu? Yang duitnya paling banyak hadirin. Ini ngomong-ngomong bulan depan arisan di mana ya? Dia dah yang berusaha bayar biasanya nanti bilang gitu. Itu ada hadirin tuh. Teman kita ajak makan siang hadirin. Mobil dia hadirin. Dia mau bayar, kita diajak nih, Pak makan saya semua. Saya bayar Pak, ya dah. Tengah jalan kita usul nih. Kami yang punya mobil, yang mau bayar ini, Bapak dari restoran itu Pak, makan saja Pak. Ada yang aja ada yang mau bayar mau. Itu kan ada itu. Kita gratis.
Tuhannya, kalla innal insana layak. Begitu kadang-kadang. Tapi ini bukan siluman, saya di Arab. Jadi saya ulangi nih, bahwa ketika orang puji-puji kita, kamu sih enak banget, punya kata orang kaya. Paling kalau susah tinggal minta doangan, maka kamu sih enak banget, kerja di bank, gue tinggal ngambil duit orang. Duit siapa? Saya dulu nyangkain, enak banget kerja orang di PLN. Listrik gak bayar, dulu saya sampai dulu gak bayar listrik, ya bayar juga katanya. Kira gak bayar kan? Jadi ini pujiannya, kalau kita dipuji-puji orang, apa yang kita bilang? Allahumma ja'alni khairan mimma yasifun. Tadi Ibnu Athaillah mengatakan seseorang yang memujimu, sesungguhnya pujian itu disebabkan karena dengan indahnya Allah menutupi aibmu, maka pujian diberikan kepada Allah yang menutupi aib kita, bukan kepada orang yang memuji-muji kita. Kalau seandainya pujian orang tidak seperti yang orang sangka, kita tidak seperti yang orang sangka, kita tidak boleh membongkar aib kita. Begini maksudnya, masa lalu dulu kita jelek, sekarang udah taubat, ya. Masa lalu yang buruk, gak usah diceritain, kita dulu mungkin nakal, kita dulu mungkin kan manusia yang dulu kita sekarang udah berubah, udah baik, sholat, rajin, ibadah segala macam. Orang puji-puji kita, Pak, Bapak saya lihat kayaknya sekarang alim banget, Bapak rajin mati ibadah, Pak. Oh enggak, gua nakal kok. Saya tukang minum, Pak. Saya kalau ngomong harus, Pak. Saya tukang nolong tak amal, Pak. Ayo kita cerita, iya. Kita tuh nakal nih, orang nggak tahu. Orang puji kita, gak usah bongkar-bongkar, Bu, saya lihat ibu sama suami romantis banget. Oh enggak, Pak Ustaz, saya berantem juga, Pak Ustaz. Saya kalau berantem mati-matian, Pak Ustaz. Jadi kalau tuh aib kita buat apa, cerita sama orang, sering banget orang tahu aib kita. Dari mana taunya, dari kita sendiri. Dari kita sendiri. Orang ada yang nanya, kita dengan gratis kita menceritakan aib kita sendiri. Lo tau nggak? Gue nakal dong nih. Perawan-perawan sih begini. Apa? Gue traktir lo. Banyak makan. Sudah makan. Jadi kalau kita punya kebiasaan masa buruk, bisa cerita diri. Jadi yang dulu-dulu semoga Allah ampuni kita. Tapi kan Ustaz orang muji, saya tidak senang ya, bilang aja udah Allahumma ja'alni khairan mimma yasifun. Ada kalimat dari Ibnu Athaillah, maksiatun tajlibu dhullan wa iftiqaran khairun min hasanatin tajlibu farhan wa ghiraran. Perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan dulu membuat kita sadar, menyesal, ingin berubah, kita taubat, lebih baik hadirin daripada orang yang dulunya baik tapi jadi sombong, hadirin. Jadi kita tuh pernah nakal nih, sekarang kita taubat, kita berubah, hadirin. Kita menyesal dengan dulu, itu lebih baik daripada orang yang mungkin baik dari dulu tapi membuat dia jadi tidak sombong gitu tuh. Kita baru taubat, baru bener nih, teman kita ngaji dari dulu, hadirin. Kita bilang, Pak, ada pengajian tuh Pak di masjid. Kata yang benar dari dulu, apa yang dibilang itu nggak usah ngajak gua, mesti ngaji dari dulu. Gue dari kecil udah apa-apaan. Ini dari gua tuh udah orang juga udah datang kan. Lu mau ngajak gua terus udah lu aja ngaji sama dia. Yang dapat kita rencana mau pergi umroh nih bareng Pak sama bos masjid. Umroh lah, gue sering banget umroh, 8 kali umroh. Itu ngajak asal doanya tuh nonton. Habis kekurangan calon pasangan, tahu nggak deh? Belum tahu, belum jadi. Ya nggak Bu? Baru calon pengantin, kekurangan calon pasangan tahu nggak nih? Belum ada. Pengantin baru dah, baru sebulan jadi pengantin baru. Kekurangan pasangan tahu nggak deh? Belum ada. Itu udah punya anak 5 baru tahu tuh. Saya sering diundang ceramah, Ustaz ceramah kan, acara apaan? Nasihat buat pengantin lah, acara akad nikah. Saya bilang kalau pengantin baru nggak usah perlu nasihat. Ya mau nasihat pengantin lama lah. Kalau pengantin baru masih hangat ya nggak deh? Tuh kalau pengantin baru mesra nggak tuh? Naik mobil, dibukain aja deh, set. Ayo masuk bed. Itu istri dia masuk, pengantin baru nih masuk. Tutup itu pelan-pelan aja deh. Ini awal beli saya nih jilbab. Pelan-pelan. Itu kayaknya lama banget. Dari belakang bertabrak. Pengantin satu sih. Pengantin baru. Kalau pengantin lama, anak berlima nih. Istri kaki baru sepakat tuh gitu. Ini nggak apa-apa. Maksudnya yang begitu aja nih. Kalau kita udah mengerti kekurangan pasangan, tetap sayang nih maksudnya. Kayak pengantin baru.
pengantin baru naik motor, gitu pengantin naik motor. Mesra nggak itu? Mesra ya? Enak, jangan kencang, iya, jangan kencang, iya. Ini mau jalan, iya, jangan kencang, iya. Tuh yang lagi dong, kenapa sudah? Pengantin baru ada. Itu pengantin lama anak numpak gimana itu? Bini belum naik motor jalan. Pas kayak dulu bang, bini gua tadi. Tinggal kondangan. Maksudnya jangan begitu, ada semua orang ada kekurangan dan kalau kita belum kenal Allah, belum tahu hadisnya. Setelah kita mengenal, hendaknya tetap bersahabat begitu, bersahabat. Kita kembali, jadi orang puji-puji kita sekali lagi, ini nikmat dari Allah. Kita pernah punya masalah setahun yang lalu, hadirin. Kita pernah punya masalah 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Ada ibu bilang sama anaknya, nak, ini yang kamu lakukan, nak. Ibu malu banget, nak. Seandainya orang lain tahu, malu gak nih? Malu banget ya Allah, mudah-mudahan. Jadi kita pernah punya masalah besar banget hadirin. Itu masalah udah lewat setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Dan di antara nikmat yang besar yang Allah berikan pada kita adalah orang lain gak ada ya? Itu nikmat hadirin. Itu nikmat hadirin. Itu nikmat. Suami bilang ke istrinya, atau istri sama suaminya, mohon maaf sekarang dia jangan namanya orang rumah tangga yang ada godaan-godaan. Jangan dari kadang-kadang nih, pasangan zaman CLBK nih, cinta lama pelan-pelan. Belum punya anak 4 dan suami ketemu mantan waktu TK. Waduh. Facebook. Godaan rumah tangga, dia kadang-kadang ya. Kira-kira mas, kata sini. Ini kalau orang lain tahu mas, kita malu banget nih mas. Jadi kalau orang tua kita tahu mas, mungkin suaminya kena godaan dari, ya udah deh maafin aku ya deh, segala macam itu lah ya kan. Namanya manusia hilap deh. Kok kamu hilap tiap bulan? Ya kita pasti hilap ya manusia deh. Gimana? Kata tuh dia, ini kalau orang lain tahu kita malu banget nih mas. Kalau ibu kita tahu, orang tua keluarga bisa kita malu nggak deh? Masalah sudah berlalu, setahun yang lalu, 2, 3, 4, 5 tahun yang lalu. Udah selesai itu masalah diri. Dan alhamdulillahnya orang lain gak ada ya. Itu nikmat, nikmat. Kalau orang lain tahu ini masalah besar gak ada? Mana-mana ada itu. Nah sekarang sebagai penutup, gimana caranya agar nikmat ini senantiasa ada pada kita? Gimana caranya agar nikmat as-satru Allah tetap menutupi aib kita? Yang pertama caranya banyak-banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Di fotokopian kita nih, di halaman yang belakang, cara-cara dan kiat-kiat agar aib ditutupin oleh Allah. Banyakin doa. Ada doa yang pegang fotokopian ini yang sangat populer nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wala dainan illa qadaita wala hajatan min hawaij dunya wal akhirah hiya laka ridha walana fiha salah illa qadaita ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, la tada'lana dzamban illa ghafarta. Janganlah Engkau biarkan dalam diri kami ada dosa sekecil apapun ya Allah kecuali Engkau ampuni. Wala aiban illa satarta. Janganlah Engkau biarkan suatu cacat, aib, keburukan dalam diri kami ya Allah sekecil apapun kecuali Engkau tutupi ya Allah. Jadi kita pengen ya Allah tutupilah aib kami. Allahumma astur auratina, tutupilah aib kami. Wa amin rawatina. Kita punya banyak keburukan kan? Banyak orang puji kita karena orang tidak tahu keburukan kita. Dan Allah tutupin, Allah berikan kesempatan kali kita untuk berubah, untuk bertobat, untuk berhenti kan? Jadi saya mohon maaf, jangan berbangga hati kita. Kadang-kadang orang puji kita karena sekali bukan karena kita alim kan? Nah orang Allah tutupin kita tuh. Maka doa yang ditutup kita nih, wala aiban illa satarta. Tidak ada aib sekecil apapun kecuali Kau tutupin. Wala hamman illa farajta. Tidak ada kesulitan kecuali Kau berikan jalan keluar ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Tidak ada hutang sekecil apapun kecuali Kau bantu melunasinya. Wala hajatan min hawaij dunya wal akhirah hiya laka ridha walana fiha salahun illa qadaita ya Allah ya arhamar rahimin. Tidak ada kebutuhan dunia, kebutuhan akhirat yang Kau ridhoi dan baik bagi kami kecuali Kau penuhi ya Allah ya Maha Pengasih lebih dari yang berhati kasih. Amin, amin ya Rabbal
Ini yang pertama. Cara yang kedua, dengan cara tutupi aib orang lain, maka Allah akan tutupi aib kita. Qala Rasulullah SAW, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang menutupi aib seorang muslim, aibnya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan berarti orang jahat kita diam saja, bukan, hadirin. Ada orang jahat, orang nakal, orang curang, tegur, hadirin. Diingatkan, hadirin, jangan dibiarkan. Ingat. Tapi kadang-kadang orang masa lalunya buruk, sekarang udah tobat, udah berubah, hadirin. Jangan kita bongkar-bongkar, hadirin. Jangan kita bongkar-bongkar aib orang. Dia kan dulu Pak Ustaz nakal banget, Pak Ustaz. Sekarang aja dia lagi sembahyang, Pak Ustaz. Dia nakal lu, Pak Ustaz. Dulu kan joget, Pak Ustaz. Konyangan, Pak Ustaz. Sama saya, Pak Ustaz. Jadi bongkar ini hadirin itu. Jadi hadirin, ini masa lalunya mungkin jelas, sekarang udah berubah, udah tobat, udah bagus. Ada orang tobat, hadirin? Ada nggak orang udah berubah, masa lalu diungkit-ungkit lagi? Foto-foto zaman dulu dia upload, hadirin dulu. Yang punya foto malu ya Allah, zaman dulu lagi, ya mungkin salah, di upload malu banget, jangan ada itu. Jadi itu zaman foto-foto zaman SMA ya dulu ya, zaman dulu. Kan sekarang orang udah tobat nih, udah berubah dulu ya. Jangan suka bongkar aib orang. Yang suka bongkar aib orang, aibnya akan dibongkar Allah Subhanahu wa taala. Kecuali untuk sebuah keperluan. Pada kitab dari Sholihin ada bab ma yubahu minal ghibah. Ghibah yang diperbolehkan. Kita boleh menceritakan aib orang kalau ada kepentingan. Yang pertama diantaranya nasihat. Nasihat, tentunya ada orang bisnis. Saya mau bisnis masih fulan nih. Sama siapa? Masih fulan. Pak, jangan Pak, yang saya tahu dia orangnya nggak jujur Pak. Ini nasihat doang nih Pak. Tapi berlaku hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Amal. Jadi ketika kita bilangin, apa dia ada itu? Nasihat. Saya hanya bilangin Pak, nasihat. Saya takut Bapak juga tertipu gitu. Yang kedua, tujuannya untuk apa tadi? Saksi di persidangan. Persidangan kan? Kata Pak Hakim, coba Bapak saksi. Saksi yang memberatkan tersangka korupsi boleh. Apa yang Bapak ketahui tentang tersangka nih? Kata saksi, Pak Hakim, saya mau gibah Pak Hakim. Saya takut dosa. Kata Hakim, lu ngapain tuh di situ? Nah, kalau jadi saksi boleh. Jadi saksi boleh menjadi, ya betul Pak Hakim, yang saya tahu dia Pak Hakim ngomongnya udah zaman kuliah Pak Hakim. Makan tempe 4 gak punya aku Pak Hakim. Ini orang mewah kantin bangkrut Pak Hakim. Jadi dia boleh menceritakan kekurangan. Tapi sekali lagi terbatas pada kasus yang ditinggal diri. Jangan bongkar-bongkar yang lain. Jangan ini Pak Hakim ini mertuanya lese banget Pak Hakim. Ngomong banget mertuanya. Itu bawahnya tuh. Jadi dia membongkar aib terkait dengan. Yang ketiga contohnya apa lagi nih? Nasihat dalam pernikahan. Di zaman Nabi ada seorang perempuan, ya Rasulullah, ada laki-laki yang ingin menghitbah saya, si fulan dan si fulan. Nabi ceritakan aibnya. Yang satu Muawiyah, yang satu namanya Abu Jahal. Kata Nabi, Muawiyah itu dia nggak punya uang, dia miskin. Sementara Abu Jahmi fadarrahun lin nisa, punya uang tapi galak sama perempuan. Kamu yang mana? Baik, gak punya duit. Begitu tapi galak. Yang kaya baik nggak dapat habis dah stok. Dia baik tapi dia galak banyak. Tetapi menceritakan kekurangannya nih, boleh nggak tuh? Supaya pertimbangan. Karena kalau yang baik-baik orang udah tahu ada gadis dari saya Pak Ustaz, ada anak laki melamar saya Pak Ustaz, mau melamar saya. Siapa yang Bang? Oh dia orangnya rajin sholat, dia orangnya pintar. Itu Pak Ustaz sudah tahu Pak Ustaz. Kejelekannya Pak Ustaz, nggak boleh ada kekurangannya. Saya boleh ceritakan tuh, kalau saya tahu dia orangnya gini nih. Terus gimana Pak Ustaz? Jangan lagi ada. Sama siapa? Ini Ustaz untungnya banyak kan? Saya mendukung saja tuh. Tapi sebatas pertimbangan. Yang saya tahu nih, dia ini ngoroknya kencang banget. Dia 7,5 sekali. Siapa itu? Ini suami ngorok kencang banget. Yang keempat tujuannya merubah kemungkaran. Boleh hadirin. Kita lapor polisi. Pak polisi, lapor. Ada yang berbuat ini Pak, pelanggaran hukum. Apaan? Saya mau cerita Pak, takut dosa. Ibah. Kalau ikut takut juga. Tetangganya Pak, kita Pak, tetangga saya berjudi Pak, tiap malam kumpul minuman keras ini. Ngadu boleh nggak hadirin? Boleh. Suka naik, tapi niatnya apa? Merubah kemungkaran.
Lapor Pak, ada yang berbuat Pak. Apaan? Siapa orangnya? Pokoknya saya ada Pak. Bapak selidikin aja Pak, sedikit Pak. Siapa orangnya? Orang lampunya ada Pak. Jalan juga ini orang. Itu boleh ada ini. Khalifah apa sih lupa? Jadi menceritakan kekurangan orang itu dia tadi. Jadi boleh kalau tujuannya tadi itu. Jadi bahan pertimbangan, amar ma'ruf nahi munkar, istifta, minta fatwa, dari minta fatwa. Di zaman Nabi seorang perempuan namanya Hindun, ya Rasulullah, suami saya rajulun syahihun, bakhil banget Nabi, pelit banget, tidak memberikan nafkah cukup untuk aku dan anakku. Diam-diam aku ambil aja duit dari dompetnya, nanya boleh kan Nabi? Kata Nabi boleh, ambil yang secukupnya saja. Tapi kalau suami udah ngasih nafkah cukup, nggak boleh ngambil lu. Karena bapak bilang, Ustaz, sekarang duit hilang cepet. Gue lupa, bapak pelit banget dulu. Emang orang mau berita aja hilang aja. Di cerita ini istri ngadu sama Nabi menceritakan aib suaminya ada itu. Suamiku pelit banget, aib bukan ya? Apa tujuannya hadirin? Minta pendapat, minta fatwa boleh. Termasuk curhat dong mah. Tapi ada kritikan juga tuh kalau bisa disamar-samarkan dalam soal kalau bisa disamarkan ya baik hadirin. Kan curhat dong mah, suami saya nih mah. Suami kok brengsek banget. Itu sayang nasional. Benar dituju tiap pagi. Karena ada masukan buat acara saya bilang juga kenal ya dengan Mama Dede. Kalau bisa disamarkan hadirin. Ini kan acara curhat dong mah, iya dong. Mertua saya nih mah. Mertua di bawah. Habis gue dah. Jadi kalau bisa disama-samakan. Dia cerita nih, dia rumah tangga dia. Curhat dong mah, iya dong. Ada tetangga saya nih mah. Ada tetangga, wah kan. Ini tetangga ribut, dia sendiri. Ada tetangga gue, ada berantem gue. Jadi kalau bisa disama-samakan tuh. Walaupun dia boleh dengan yang minta fatwa menceritakan aib. Tapi kalau bisa diapain hadirin? Jangan terlalu detil. Paling tayangan nasional ada di sini. Kita tersuami lu anjur sama gue. Saya suami saya di mana kerja di Jasa Raharja. Jauh. Inisialnya. Jadi boleh kalau tujuannya tadi itu. Selebihnya nggak boleh hadirin. Tidak boleh bongkar aib orang. Man satara musliman satarullah. Yang terakhir caranya hadirin agar Allah tutupin aib kita sebagai penutup, berhentilah kita semua, saya terutama yang ngomong, dari keburukan, kenakalan, kebohongan, kemunafikan hadirin. Selama ini Allah tutupin kekurangan kita, kenakalan kita. Mungkin di antara hikmahnya Allah pengen kita berhenti hadirin. Allah pengen kita bertobat. Kalau tidak berhenti, kalau tidak berubah, suatu saat akan dibongkar oleh Allah SWT hadirin. Jangan merasa aman-aman aja. Ada orang yang berbuat maksiat, dia merasa nggak tahuan, gitu kan? Orang puji-puji dia, padahal dia diam-diam punya kebiasaan buruk hadirin. Allah tutupin hadirin supaya dia berhenti, tapi nggak berhenti. Ingat, suatu saat pasti akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibal ladzina fi qulubihim maradun alla yukhrijallahu adghanahum. Apakah orang yang dalam hati ada penyakit, dia menyangka Allah tidak akan membongkar kebusukan hatinya hadirin? Suatu akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sering banget kita terkaget-kaget dengan sebuah berita, gitu kan? Yang katakanlah orang yang kita sangka baik-baik saja kan, olahraganya, ternyata dia punya melakukan kebiasaannya buruk. Diam-diam begini, diam-diam begitu. Mungkin selama ini kita bersama diri kita sendiri ini. Kadang-kadang sepasang suami istri, suaminya dikenal sebagai suami teladan. Ada nggak gitu? Suami teladan tingkat RW, berpiala dan piagam banyak lebaran. Sementara istrinya tahu kalau suaminya di rumah banyak kekurangannya, ya. Sementara suaminya dipilih sebagai suami teladan, sakinah mawaddah warahmah. Ternyata diam-diam di rumah nih suami galak, istrinya hadirin. Diam-diam gak jadi contoh di rumah hadirin. Istri bilangin, Mas, kamu nih orang tuh tahunya kamu tuh orang bener Mas. Kamu kalau di mana ngomong cakep banget. Ya kalau ngomong cakep banget hadirin. Bapak-bapak, gimana kalau ngomong duluan nih? Mari kita sayangin keluarga. Harmonis. Di rumah kita jadi contoh.
ngaji di rumah. Contoh buat anak-anak kita. Sebentar di rumah joget kuliah dia. Joget. Istrinya tahu nggak dia? Mas, kamu tuh ngomong cakap banget di rumah kamu joget, kayak antum terus utang aja. Di rumah dipuji-puji orang. Kata suaminya, malu-malu nih. Suatu saat dibongkar sama Allah hadirin, betul nggak? Dia di luar dikenal baik, kalau ditutupin sama Allah hadirin, dia jelek, suatu saat pasti akan dibongkar. Sepandai-pandai tupai melompat, tidak akan pernah ikut SEA Games juga. Apa yang tupai ikut SEA Games? Atau istrinya hadirin, istrinya terkenal istri teladan kali sekarang ini, istri teladan, ya. Tingkat RW. Dipilih dari teladan, istri sakinah mawaddah warahmah, pakar pendidikan anak, ya. Di mana-mana seminar, ya. Ibu-ibu, mari kita sayangin anak kita didik anak kita, jangan sering pergi-pergi. Anak kita rawat dengan tangan kita sendiri. Bisa seminar 3 bulan, 2 bulan ada yang saking sibuk di seminar 3 bulan, 2 bulan ada yang suaminya tahu suaminya, istriku turun ngomong di mana cakap banget tuh anak kita tuh kumpil. Anak terkepit. Orang ngurusin anak kita tuh 3 hari atau 2 bulan. Suatu saat ada yang dibongkar Allah hadirin. Jadi ini maka cara ketiga saya boleh ngomong nih, berhentilah dari keburukan hadirin. Dari keburukan, kemunafikan, kebohongan. Jadi selamanya Allah tutupin, Allah berikan kesempatan pada kita biar tobat, berubah, hadirin, berhenti. Kalau nggak berhenti, dengan caranya Allah memiliki kekuasaan membongkar segala kebiasaan buruk yang dilakukan. Kita kembali siang hari ini mudah menjadi amalan kita belajar doa Allahumma ja'alni khairan mimma yasud. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada sangkaan orang lain. Jadi kalau orang memuji-muji kita, kadang-kadang kita tidak seperti yang kita tidak sehebat yang orang sangka. Kita tidak sebersih yang orang kira. Kita tidak, sekali lagi, mungkin kenakalan kita tidak merugikan negara, keburukan kita tidak merugikan orang lain. Tapi kalau orang tahu malu kita. Maka berhentilah sebelum mungkin ketika suatu saat nanti dengan kekuasaan Allah bongkar kebiasaan buruk yang dilakukan. Diam-diam dia begitu. Dan dengan kekuasaan Allah, dan hari ini sering sekali hal itu terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau nanya hadirin? Cukup ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada kata-kata yang kurang baik dan kurang pantas, kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga Allah jaga keluarga kita, Allah jaga anak dan istri kita, suami, semuanya. Keburukan kita mudah-mudahan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita istighfar, kita ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna ilma wa rzuqna fahma. Allahumma la tada'na dhanban illa ghafartahu wa la 'aiban illa satartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirah hiya laka ridha wa lana fiha salahun illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma la tu'akhidna bima yaqulun waghfir lana ma la ya'lamun. Allahumma ja'alna khairan mimma yasunnun. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma'adari subhanakallahumma alhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ma'adari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.